Shalom dan selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara renungan dan doa bersama dengan Jemaat Telo Batua, edisi Jumat 22 Oktober 2021. Sebelum membaca dan mendengarkan renungan, mari berdoa. Tuhan, kembali kami mau mendengar firman-Mu, karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Roh Kudus mampukan kami untuk memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia pasal 26. Saya akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim anak Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan, bunyinya. Beginilah firman Tuhan. Berdirilah di pelataran rumah Tuhan dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan, segala firman yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka. Janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Jadi katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku, para nabi, yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Para imam, para nabi, dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu dalam rumah Tuhan. Lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, "Engkau harus mati." Demikian bacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini dari kitab Yeremia berbunyi, berani mengatakan kebenaran, barani umpokada katonganan. Masih ingatkah kita akan peristiwa runtuhnya pemerintahan Orde Baru atau Orba? Masih terlintaskah dalam ingatan kita bahwa ada korban dalam peristiwa itu? Waktu itu banyak orang yang berani menyatakan kebenaran, sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Mereka berani menyatakan kebenaran untuk orang banyak. Nabi Yeremia diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kepada penduduk kota Yehuda tentang penghukuman jika mereka tidak mau mendengar Tuhan. Hal ini karena penduduk kota Yehuda tidak lagi mau mendengar para utusan Tuhan, baik hamba Tuhan maupun para nabi yang selalu diutus oleh Tuhan. Dan kini Yeremia diutus untuk menyampaikan hukuman Tuhan. Dengan keberanian Nabi Yeremia menyatakan kebenaran tersebut kepada seluruh penduduk kota Yehuda yang datang beribadah di rumah Tuhan. Orang-orang kaget dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Kemudian orang menghakimi Nabi Yeremia dan berniat membunuhnya. Mereka menjadi marah karena Yeremia menubuatkan keruntuhan kota, keruntuhan bait Allah seperti yang ada di Silo. Dalam kondisi seperti itu, Yeremia tetap kuat dan mengatakan bahwa Tuhanlah yang mengutus aku supaya bernubuat tentang kota ini. Karena itu perbaikilah hidupmu. Yeremia menyadari akan tugasnya untuk menyampaikan kebenaran
dan tetap setia melayani Tuhan? Akankah kita seperti Yeremia, setia melayani Tuhan untuk menyatakan kebenaran sekalipun mendapat penolakan? Atau memilih kompromi dalam melayani, atau mengikuti keinginan jemaat dan membungkam kebenaran akan hukum Tuhan bagi pendosa? Saudara-saudara, layanilah Tuhan dengan setia, menyatakan kebenaran, nubuat bagi sesama sekalipun itu sebuah hukuman dari Allah. Tuhan menjaga setiap orang yang berani menyatakan kebenaran. Amin. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang mengasihi umat-Mu, yang menghukum mereka yang tidak mau bertobat, dan Engkau akan membatalkan hukuman-Mu jikalau umat itu mendengarkan seruan pertobatan. Rencangan malapetaka karena kejahatan manusia Engkau dapat batalkan, menyesali jikalau orang-orang yang mendengar teguran firman Tuhan itu bertobat. Tolonglah kami Tuhan, agar kami pun anak-anak-Mu ini mengerti bahwa jikalau kami jatuh dalam pencobaan dan telah dinasihati untuk bertobat sebelum hukuman itu tiba pada anak-anak-Mu. Engkau menghibur keluarga Bapak Daniel Manjing atas meninggalnya orang tua kekasih almarhum Petrus Toding. Tuhan berkati seluruh kegiatan dalam rangka acara penghiburan dan pelepasan jenazah. Engkau juga memberkati dan menghibur saudara kami, mamanya Winda Ludia Padudung, yang ke Sorako karena ayahnya Tuhan panggil. Tuhan berkati rencana acara pemakaman, sehingga sekalipun dalam duka cita anak-anak-Mu dapat kekuatan dan penghiburan. Engkau memberkati anak-anak-Mu di setiap langkah hidup mereka dalam kerja, usaha, dan pendidikan. Kuatkan yang lemah Tuhan, pulihkan yang sakit. Tuhan tuntun kami untuk hidup selalu mendengar firman Tuhan, dan kami siap berubah, berbalik dari perbuatan kami yang tidak menyenangkan Tuhan. Hidup kami hari ini Tuhan yang berkuasa. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa dan renungan bersama dengan jemaat Telobatua. Tuhan Yesus sayang kita semua.